Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tajwid kita pada karangan Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah tentang bab pentingnya tajwid. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya sangat wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka dia berdosa. Dalam nuskhah yang lain disebutkan man lam yusahhihil qur'ana. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bacaan disertai dengan tajwid. Wa hakada minhu ilaina wasala. Dan bacaan disertai dengan tajwid itu juga sampai kepada kita dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini dijelaskan mengenai pentingnya dan keutamaannya mempelajari tajwid. Ya. Sebagaimana pada bab yang telah lalu kita telah mempelajari mengenai makhraj dan sifat huruf. Maka di sini kita pelajari tajwidnya. Ya. Tajwid secara bahasa berasal daripada kata jawwada yujawwidu tajwidan, artinya membaguskan, atau hassana yuhassinu tahsinan, memperindah. Kemudian beliau menyampaikan bahwa mempraktekkan atau mengamalkan kaedah-kaedah hukum ilmu tajwid itu wajib ain atau fardhu ain. Artinya kewajiban yang diletakkan kepada masing-masing person orang. Jadi setiap orang harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Apabila yang meninggalkan membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Maka disebutkan di sini nanti penyebab-penyebabnya mengapa dia berdosa. Artinya meninggalkan bacaan tajwid hukumnya haram. Karena dengan melakukan perbuatan haram orang baru disebut berdosa. Baik. Nah, apa penyebabnya? Kewajiban membaca tajwid atau menjadikannya fardhu ain membaca tajwid itu disebutkan di sini alasan yang pertama adalah li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bacaan Al-Qur'an disertai dengan tajwid. Ini disebutkan dalam firman Allah, warattalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Qur'an itu secara tartil. Ulama ini atau ayat ini ditafsirkan dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir, bermakna kami menurunkan Al-Quran dengan bacaan tartil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca dengan tajwid, sebagaimana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ditanya mengenai tartil, maka beliau menjawab membaca huruf Al-Quran disertai dengan tajwid serta mengetahui saluk baluk waqaf.
Jadi di sini apa tadi? Allah menurunkan Quran dengan tajwid. Kemudian apa? Diperintahkan membaca dengan tajwid. Nah, ini alasan pertama. Nah, yang kedua alasannya adalah wahakada minhu ilaina wasala. Karena bacaan Al-Quran dengan tajwid itu sampai kepada kita dari zamannya Nabi SAW. Artinya malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi dengan bacaan tajwid. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya dengan bacaan bertajwid. Sahabat mengajarkan kepada orang yang setelahnya, berada di generasi setelahnya, itu tabi'in dengan tajwid. Para tabi'in mengajarkan kepada generasi setelahnya dengan tajwid. Jadi di antara sahabat Nabi, sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in tidak pernah melupakan bacaan dengan tajwid. Nah, maka kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan tajwid, harus mempelajarinya dari orang yang memiliki sanad yang memiliki ketersambungan dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat dan tabi'in. Dan jangan dipelajari secara otodidak. Nah, otodidak ini nggak bisa dipelajari dengan tajwid secara otodidak. Buku nggak bisa apa? Mencontohkan. Buku nggak bisa mengoreksi bacaan. Makanya kebanyakan orang yang salah itu karena belajarnya otodidak. Dia hafal hukum-hukumnya, tapi karena buku nggak bisa mengoreksi, nggak tahu. Nah, maka di sini riwayat ini harus bersambung syaratnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan halaman 266, wala syakka annal ummata kama hum muta'abbaduna bifahmi ma'anil Qur'an wa iqamati hududihi hum muta'abbaduna bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qurra'i al-muttasilati bil hadratin nabawiyyah. Artinya, dan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ini sebagaimana ia diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, begitupun ia diperintahkan apa? Membenarkan bacaan lafal-lafal Al-Quran seperti bentuk yang ditalaqikan. Apa artinya? Bacaan yang diterima daripada imam ahli qiraat yang bersambung bacaannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan itu kita akan insya Allah mendapatkan bacaan yang benar. Nah, dari segi sifat hurufnya, makhraj hurufnya, dan hukum-hukum tajwidnya. Nah, di antara tujuan tajwid ini supaya pembaca terhindar daripada lahan, kesalahan. Dan lahan ini terbagi menjadi dua. Apa namanya? Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali ialah kesalahan yang muncul pada lafaz-lafaz Al-Quran sehingga merusak kesempurnaan bacaan. Sama saja merusak makna bacaan atau tidak merusak. Nah, kemudian kenapa disebut dengan lahan jali? Karena kesalahan ini timbul dan dapat diketahui oleh ahli qiraah ataupun orang awam. Bukan ahli qiraah. Contoh kesalahannya merubah harakat an'amta menjadi an'amtu pada kata siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kan merubah makna. Nah, itu kalau an'amta artinya jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Nah, kalau an'amtu jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Memangnya siapa yang terus memberi nikmat? Nah, di sini salah harakat, salah makna. Orang awam tahu, oh ini imam salah bacaannya ini. Oh, dia nggak ngerti, tapi dia tahu ini salah bacaannya. Kemudian yang kedua, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contoh, yatba'u menjadi yatsba'u.
Ini kan hanya mengganti huruf. Tapi dengan mengganti hurufnya itu merusak maknanya. Maka ini satu hal yang tidak dibolehkan dan disebut dengan lahan jali. Contoh lahan jali yang tidak merusak makna. Di sini adalah contohnya memberikan harakat dhammah pada huruf H. Tadi misalnya alhamdulillahi, kan kalau ini lillahi. Nah, dia baca alhamdulillahu. Lahan jali. Walaupun tidak merusak makna. Mengapa? Karena ini tidak merusak makna karena fungsinya lam yang ada pada li itu kepemilikan. Tapi ada fungsi lainnya selain kepemilikan, dia juga menjer huruf yang kata yang dimasukinya, itu artinya memberikan harakat kasrah pada kata yang dimasuki. Makanya harusnya lillahi. Tapi kalau lillahu tidak merusak maknanya, cuma merusak fungsi daripada pemberian harakat kasrah itu menjadi dhammah. Ini juga lahan jali. Kemudian berikutnya mengharakatkan atau memberikan harakat huruf dal. Seperti lam yalid wa lam yulada dibaca menjadi lam yalidu wa lam yuladu. Ini kesalahan. Orang awam tahu ini salah baca ente. Karena dia di situ apa? Lam itu berfungsi untuk mensukunkan, untuk menjazamkan kata yang dimasukinya. Kalau masuk ada lam, maka kata kerja setelahnya harus disukunkan. Maka lam yali de harus sukun. Nggak boleh berharakat. Maka ini disebut dengan kesalahan yang sangat fatal. Karena merubah bentuk bacaan. Maka hukumnya haram menurut ijma', apalagi jika kesalahan ini disengaja oleh si pembaca. Maka jangan bacanya al-kamdu, bacanya alhamdu. Ini jauh banget bedanya antara ha dan ka. Atau antara ha dengan ha, alhamdu, jauh banget. Jadi bacanya alhamdu. Baik. Apalagi kedua lahan khafi, lahan yang tersembunyi, artinya yang mengetahui ini salah baca adalah ahli qiraat saja, orang awam jarang yang mengetahuinya, apalagi kalau nggak mempelajari tajwid. Jadi kesalahan yang muncul pada lafaz-lafaz Al-Quran sehingga merusak kesempurnaan bacaan tapi tidak merusak makna bacaan. Kenapa disebut lahan khafi? Karena kesalahan ini hanya dapat dikatakan oleh siapa? Ahli qiraat saja. Contohnya meninggalkan baca idgham, ikhfa, iklab, membaca idhar. Sesuatu yang harus diikhfakan, membaca tebal yang harus ditipiskan, membaca tipis yang harus ditebalkan, menambah atau mengurangi ukuran mat, menambah kadar gunnah melebihi ketentuannya, dan terlalu menggetarkan huruf ra dan lain-lainnya. Ini merupakan kesalahan apa? Khafi. Baik. Kemudian alasan ketiga, mengapa harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Disebutkan wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Tajwid itu merupakan hiasannya tilawah dan perhiasannya ada dan qiraah. Ini merupakan apa tadi penyebab ketiga. Jadi apa itu? Tajwid merupakan hiasan tilawah, artinya bacaan. Artinya kalau sesuatu itu didatangkan tapi tidak didatangkan bersamaan dengan apanya? Hukumnya. Maka bagaikan orang tidak berpakaian datang. Bagus kelihatan? Enggak bagus kelihatan. Harus menutup dirinya sebagai hiasan badannya, ditutup auratnya. Maka di sini bacaan Quran dikenakan hukum dengan hukum bacaan
tajwid agar bacaannya menjadi bagus, jadi bukan dibaca seperti koran. Baik. Wazinatul adai. Apa yang zinatul ada? Perhiasannya ada, wal qiraah dan bacaan. Nanti kita jelaskan itu ya. Di sini tajwid ini apa? Memiliki tingkatan. Apaan? Tingkatan bacaan. Yang pertama tahqiq, yang kedua apa lagi? Yang ketiga tadwir. Baik. Yang pertama tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat dan suara yang jelas tanpa mengurangi atau menambah kata hak dan mustahak yang harus diberikan kepada huruf. Nanti kita jelaskan hak dan mustahaknya. Isinya bacaannya harus lambat, apalagi ketika proses pembelajaran. Maka bacanya lambat. Kemudian kesalahan yang harus dihindari ketika membaca Al-Quran dengan tahqiq ini adalah tamtid. At-tamtid itu memanjangkan kadar penyebutan harakat sehingga muncul harakat yang lain atau muncul huruf yang lain, atau sangat memanjangkan bunyi dengung. Hal ini disebut dengan juga al-idkhal. Contoh kesalahannya misalnya faman ya'mal, karena saking lambatnya jadi faman ya'mal. Itu sudah ada penambahan. Apa tambahannya? Alif setelah huruf mim. Contoh yang lain, kuntum, dibaca kuntum. Salah. Contoh yang lain, innalladzina, dibaca innalladzina. Itu salah kan? Karena ada apanya? Penambahannya. Baik. Yang kedua, tempo bacaan disebut dengan hadar. Hadar ini membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat sambil tetap menjaga hukum-hukum tajwid dengan sempurna. Maka ketika membaca hadar, hendaklah berhati-hati daripada mengurangi hak dan mustahak huruf. Berarti meninggalkan dengung, tidak memanjangkan mat, atau merusak harakat atau ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Membaca suatu harakat menjadi 2/3 harakat saja. Artinya mengurangi kadar waktu penyebutan harakat sehingga tidak sempurna penyebutannya. Ini juga kalau hadar berarti tetap harus kebaca mat lazim 6 harakat. Jadi jangan waladdallin. Kalau jadi Imam Tarawih waladdallin. Ini salah ini. Kenapa salah? Karena dikurangi haknya. Harusnya 6 jadi 2. Itu nggak boleh. Walaupun kita hadar tetap kebaca 6 harakat. Jadi yang lazim, yang wajib nggak boleh berkurang. Yang boleh berkurang, yang tidak lazim dan tidak wajib. Mad jaiz, mad arid, itu. Baik. Contoh kesalahannya di sini adalah ro yang bakal dhammah. Saya contohkan yang benarnya dulu. Ya'murukum. Ya'murukum. Saya baca yang ikhlas. Ya'murukum. Kedengaran nggak dengan jelas? Enggak. Kalau enggak berarti namanya ikhtilas. Kesalahan yang harus dihindari. Contoh kasrah. Ya'idukum menjadi ya'idukum. Kedengaran yang jelas? Enggak. Itu contoh yang harus dihindari. Kemudian apa lagi? Fathah. Khalaqakum. Khalaqakum. Kedengaran kan fathah dengan baik? Sekarang khalaqakum. Ada bedanya? Baik. Itu harus dihindari. Maka jika seorang pembaca membaca jangan cepat melebihi ketentuan hadar, sehingga pengucapan huruf atau harakat huruf tidak jelas atau mengurangi kadar mat bacaannya, maka dia telah masuk pada bacaan yang tercela dan tidak disebut lagi dengan hadar.
Jadi hati-hati. Jangan sampai menganggap bacaannya hadir tapi tidak hadir. Seperti membaca Al-Quran 1 juz dengan 7 menit. Itu hadirnya apa? Bukan hadir lagi namanya, merusak bacaan. Maka ini disebut dengan bacaan apa? Haddan atau hadrimah yang terlarang. Sebagaimana asar dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la tahudzul Qur'ana kahadis syi'ri. Janganlah kalian baca Quran cepat-cepat sebagaimana kalian membaca syair. Itu disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf juz 2 halaman 521. Kemudian yang ketiga adalah tadwir. Ini tempo bacaan. Apa namanya? Tadwir. Tadwir adalah apa? Membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang. Senantiasa memperhatikan hukum-hukum tajwid. Tempo ini berada di antara tahqiq dan hadir. Artinya tempo pertengahan ya. Ketika membaca dengan tadwir, perhatikan kesalahan yang harus dihindari pada ketika membaca apa? Tahqiq dan hadir. Yaitu apa? At-tamtut dan al-ikhtilas. At-tamtut apa tadi? Memanjangkan keadaan penyebutan huruf sehingga terlahir padanya bacaan yang lain atau huruf yang lain. Al-ikhtilas mengurangi kadar bacaan sehingga bacaannya tidak sempurna pembacaan harakatnya. Baik. Ini disebut semuanya adalah apa? Tempo bacaan. Jadi ada tempo bacaan ada bertiga. Ada 3. Karena tajwid masuk pada ketiganya ini. Jadi tahqiq, hadir dan tadwir harus bertajwid. Jadi kalau tajwid dihilangkan daripada hadir, salah bacaannya. Tajwid dihilangkan daripada tahqiq, salah bacaannya. Tajwid dihilangkan daripada tadwir, salah bacaannya. Makanya disebut Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Madang Thayyibah, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadarin wa tadwirin wa kullun muttaba' ma' husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Artinya wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqin, dan aku dibaca dengan tahqiq, ma bersama hadirin, hadir, wa tadwirin dan tadwir. Wa kullun, tanwin di sini pada kata kullun kembali pemaknanya kepada 3, tahqiq, hadir dan tadwir. Dan setiap yang ketiga tadi disebutkan terdahulu itu muttabaun, diikuti dengan apa? Ma husni sautin, suara yang indah. Biluhunil arabi, dengan dialek Arab. Dialek Arab di sini masuknya sesuai dengan tabiat manusia tanpa dibuat berlebih-lebihan. Artinya apa? Dikeluarkan dari makhraj huruf di mana orang Arab mengeluarkan makhrajnya. Diberikan sifat huruf seperti sifat-sifat orang Arab mensifatinya. Jadi kalau huruf fa harus dengan fa. Artinya apa? Sifat hamesnya. Jangan pa. Karena itu sudah keluar dari batasan. Baik. Huruf apa lagi? Za, jangan dibaca ja. Ijajul jilatil ardu. Itu sudah keluar. Artinya iza zulzilatil. Ya kan? Karena itu disebut dengan biluhunil arabi. Artinya apa? Dialek Arab. Bukan maksudnya seperti bacaannya Sudais atau seperti Suraim. Maksudnya di sini adalah dialek Arab itu sesuai dengan makhraj dan sifat huruf orang Arab ketika menyebutkan huruf, tanpa berlebih-lebihan. Baik. Kalau misalnya dal, maka baca da, beda. Jadi harus dibaca lembut da. Kalau sudah melebihi, jadi medot nggak boleh. Ini hanya contoh kesalahan saja. Baik.
Biluhunil Arabi, apa tadi biluhunil Arabi? Sesuai dengan dialek Arab, artinya sesuai dengan tabiat manusia tanpa dibuat berlebih-lebihan, artinya keluar daripada makhraj dan sifatnya. Murattalan secara tartil, mujawwadan bil Arabi, dan bertajwid sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik. Jadi sini disebutkan murattalan mujawwadan. Jadi ketiga bacaan itu disertai dengan tartil atau disebut dengan tajwid. Jadi tartil masuk pada tahqiq, masuk pada hadar, masuk pada baik. Kemudian disebutkan tadi bahwa bacaan ini merupakan hiasan nada qiraah dan tilawah. Adapun tilawah itu bacaan Quran secara rutinitas, tadarus harian, wirid harian, misalnya sehalaman, setengah halaman, disebut dengan tilawah. Itu adalah mempraktekkan pengambilan bacaan di hadapan guru, kemudian diterapkan dengan berbagai tadi hukum-hukum tajwid yang dituliskan. Maka itu namanya ada ketika misalnya Lutfi membaca kepada saya periksa bacaannya itu ada ketika membaca, ketika hukum-hukum itu diterapkan dalam bacaannya ketika membaca sama saya. Kemudian qiraah, ungkapan umum yang meliputi tilawah dan ada. Baik. Kemudian disebutkan berikutnya adalah pengertian tajwid secara istilah. Kalau tadi pengertian tajwid secara bahasa disebutkan di awal tadi itu. Sekarang istilah apa? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dimaksud yang tajwid memberikan setiap huruf haknya dari sifat yang dimilikinya serta mustahaknya, mengembalikan setiap huruf ke asal makhrajnya, dan lafaz yang diucapkan apabila berulang maka harus dibaca sebagaimana pengucapan di awal, membaca dengan menyempurnakan sifat bacaan tanpa ada beban, mengucapkan dengan halus tanpa berlebihan. Baik, maka ini mengandung 3 bait itu pengertian tajwid secara istilah. Yang dimaksud hak huruf adalah sifat yang tidak berpisah dengan huruf. Yang disebutkan apa tuh? Sifat lazimah. Sifat lazimah yang tidak berpisah dengan huruf, senantiasa menyertainya. Apa contohnya? Isti'la, istifal, jahar, itbaq dan sebagainya yang tadi disebutkan pada pembahas sifat lazimah. Kemudian yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang terlahir daripada sifat-sifat yang tidak terpisah. Sifat-sifat yang tidak terpisah dengan huruf. Seperti apa? Membaca tafkhim, karena membaca huruf-huruf isti'la. Maka mustahak ini terlahir daripada ketika membaca istilah. Istilah itu apa? Mengangkat pangkat lidah ke langit-langit belakang. Maka ketika lidah terangkat ini lahir sifat, apa namanya? Ketebalan bacaan. Istilahnya mengangkat lidah. Ketebalan itu disebut dengan mustahak huruf. Baik. Tarkik misalnya, tarkik. Ketika kita menurunkan pangkal lidah, ini namanya istifal. Tapi bacaan yang terlahir ketika menurunkan itu namanya tarkik. Tarkik namanya mustahak huruf. Kemudian apa lagi? Yang dimaksud dengan mengembalikan setiap huruf ke asalnya atau ke makhraj asalnya. Jadi harus mengikuti makhraj asal yang dimana orang Arab membacanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bersambungkan dengan apa? Sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh mengeluarkannya selain daripada makhraj apanya? Asalnya. Contoh kesalahannya yang sering saya temukan itu ketika mengucapkan huruf ta atau huruf lam menyentuhkan ujung lidah pada ujung gigi seri, ta. Ini maksudnya atau bukan? Lah, maksudnya atau bukan?
Maka salah karena bukan makhrajnya. Kalau sampai alhamdu, salah atau enggak? Kenapa? Karena lamnya bukan pada makhrajnya. Harus kembali pada makhraj asalnya. Di mana makhraj asalnya huruf lam? Ujung lidah bertemu dengan baik. Keretak, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka kalau dikeluarkan artinya salah pengucapannya. Betul juga dengan fa. Fa makhrajnya dia apa? Kemudian sifatnya apa? Hams, mengalirnya udara, berarti fa. Kalau bertemu saja fa, ada nggak sifatnya? Salah, berarti harus ada hamsnya, fa. Baik, ini hanya contoh saja, masih banyak contoh yang lain. Ada lagi sering saya temukan, baca bot, ini bacanya walabolin. Makhluk bot di mana? Tepi lidah melurusi lidah sampai ujungnya itu, kanan atau kiri. Ujungnya berada di mana nih? Langit-langit depan. Kalau dikeluarin, apa itu sesuai dengan makhrajnya? Walabolin. Enggak, berarti pengucapannya salah atau benar? Salah. Karena enggak sesuai dengan makhraj asalnya, makhraj aslinya. Apalagi kalau misalnya diucapkan dengan dal yang tebal, waladolin. Itu kan bukan huruf dal yang ditebalkan. Itu salah lagi. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan penyebutan yang makhraj aslinya. Baik, yang contoh masih banyak contoh-contoh yang lain. Nggak usah kita kelemahan. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan lafaz yang diulang bacanya harus sama dengan pengucapannya adalah ketika huruf itu berulang maka harus sama pengucapannya. Ketika mat itu berulang harus sama pengucapannya. Ketika sifat itu berulang maka harus sama pengucapannya. Yang dimaksud dengan tanpa ada beban adalah tidak membuat bacaan sehingga merusak bacaan atau menjelekkan raut muka. Contoh menjelekkan raut muka adalah walawolin. Nanti ganteng nggak? Kan sudah ganteng begini, walawolin. Tapi kalau di samping walawolin, kenapa di samping? Sekarang menjelekkan, atau ini ditembamkan di sini. Itu juga nggak boleh. Itu menjelekkan raut muka. Baik. Adapun beban yang disyariatkan adalah berlatih terus-menerus dalam mengucapkan huruf dan memperbaiki bacaan sehingga bacaan menjadi tartil dan bagus alias indah. Jadi kalau dulu bacanya waladolin, harus berlatih menjadi walabolin. Ini beban yang disyariatkan agar merubah dari bentuk yang tidak asalnya menjadi ke bentuk asal makhrajnya dan sifatnya. Jadi jangan, itu kebiasaan saya dari dulu. Jangan ikuti kebiasaan, kenapa? Kebiasaannya salah. Atau dari suku saya bacanya gitu. Ya jangan ikutin itu. Ikuti makhraj yang benar. Di sini maka disebutkan tadi mengembalikan kepada makhraj asalnya. Baik. Yang dimaksud dengan mengucapkan dengan halus tanpa berlebihan adalah tidak berlebih-lebihan dalam bacaan hingga melewati batas ketentuan bacaan dan pengucapan huruf sehingga terjadi lahan kesalahan bacaan disebutkan tadi itu. Harusnya dibaca 4 harakat jadi 2 harakat. Mat lazim 6 harusnya 6 dibaca jadi 2, itu nggak boleh. Dengung misalnya 2 harakat dikurang jadi 1, itu nggak boleh. Maka disebutkan di sini walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyabatum mri'in bifakkihi. Tidak ada perbedaan antara membaca dengan tajwid tanpa membaca dengan tajwid, melainkan dengan latihan orang terus-menerus dengan mulutnya. Di sini disebutkan bahwa
perbedaan itu lahir ketika kita berlatih dengan terus-menerus. Kalau kita biasanya pa, kalau nggak dilatih dengan fa, nggak bisa membaca dengan tajwid. Gitu juga banyak dulu sini aja juga sering temukan. Bacanya nggak bisa baca ha, tapi sekarang orangnya sudah bisa baca ha. Banyak juga saya temukan ain nggak bisa baca ain, sekarang saya bisa baca ain. Nah, artinya karena kan biasanya dari kecil baca ain seperti hamzah. Nggak boleh. Maka itu harus dilatih agar bacaannya. Kalau saya Nabil minimal 20 kali per hari. Maka setiap bacaan yang saya koreksi itu dilatih berapa? Minimal 20 kali per hari. Boleh lebih, jangan kurang. Karena mengapa? Untuk membiasakan rahang kita, membiasakan lidah kita, melatih bacaan yang benar. Karena kebiasaan dari kecil itu harus dirubah. Bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan kebiasaan yang baru? Mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Nggak bisa kebiasaan lama itu dirubah, melainkan dengan kebiasaan yang baru. Kalau disuruh 20 kali, bacanya 5 kali. Sedangkan kebiasaan lamanya tiap hari baca kayak gitu, itu sulit untuk dirubah. Harus diusahakan berlatih terus-menerus. Baik. Maka Imam Ibnul Jazari berkata pada kitabnya An-Nashr, la a'lamu sababan li bulughi hatil qani wa tajwidi usul ghal tashih wa tasdidi misla riyadhil al-suni wa tikrari ala lafzil mutalaqqa min famil muhsin. Saya tidak mengetahui penyebab untuk mencapai puncak kemungkinan dalam tajwid dan mencapai derajat yang dapat membenarkan bacaan orang lain seperti latihan seseorang terus-menerus. Apa di sini? Latihan terus-menerus dengan lidahnya dan senantiasa mengulangi lafaz yang ditalaqikan dari seorang guru yang bagus bacaannya. Di lafaz itu harus diulangi, kalau diulang disuruh 20 ya 20, jangan kurang. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan.